Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang teks berita, yaitu berupa pengertian, kemudian jenis, unsur, dan juga simpulan isi berita. Simak baik-baik penjelasan yang Bu Farida sampaikan. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan, segera tanyakan melalui Google Classroom atau melalui WA pribadi saya. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari KD 3.1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur, menelaah struktur dan juga kebahasaan teks berita yang didengar dan juga dibaca. Untuk KD 4.1, KD keterampilan, kita akan mempelajari pada pertemuan yang akan datang. Ini materi yang akan kita pelajari. Ada poin A, B, dan juga C, yaitu definisi, ciri, dan juga jenis teks berita, kemudian unsur teks berita, yang ketiga simpulan, tanggapan, dan juga penyampaian isi berita. Untuk struktur dan juga kebahasaan teks berita akan kita pelajari minggu depan. Kemudian penyusunan teks berita juga akan kita pelajari setelah kita mempelajari struktur dan juga kebahasaan teks berita. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian berita. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari materi teks berita. Kalian sudah menyimak berita, kemudian mencari isi dan juga bermacam informasi yang ada di berita tersebut. Pengertian berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual, bisa informasi yang terkini atau yang sedang terjadi, dan juga faktual berdasarkan fakta yang sebenarnya. Atau teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian dan juga peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual. Apa itu aktual dan faktual? Kita akan mempelajari setelah ini. Ciri-ciri teks berita. Yang pertama adalah faktual. Faktual juga berarti berupa fakta. Fakta itu benar-benar terjadi. Jadi berita itu pasti sudah terjadi. Kemudian yang kedua aktual. Aktual sama dengan terbaru atau yang sedang terjadi saat ini. Kemudian yang ketiga unik dan juga menarik. Yang keempat sistematis dan juga lengkap. Sistematis itu maksudnya urut dan juga lengkap. Kemudian seimbang. Seimbang antara informasi yang disampaikan. Kemudian yang ke-6 selanjutnya yaitu bahasa komunikatif. Bahasa yang digunakan dalam teks berita itu menggunakan bahasa komunikatif, bahasa yang mudah dipahami oleh para pendengar maupun pembaca. Sekarang yang selanjutnya yaitu jenis teks berita. Ada 5 jenis teks berita. Akan saya sampaikan satu persatu. Simak baik-baik penjelasan yang saya sampaikan. Yang pertama, berita langsung atau straight news. Berita langsung yaitu jenis berita yang waktu terjadinya suatu peristiwa dengan proses penggalian data dan juga pelaporan terbilang berdekatan. Jadi beritanya yang sedang terjadi, sehingga media yang menyajikan berita langsung akan diberi label selalu menyajikan berita yang up to date. Up to date itu yang terbaru, yang saat ini mungkin sedang terjadi. Yang kedua, berita mendalam. Berita mendalam akrab disebut dengan deep news, yaitu jenis berita yang di dalamnya memaparkan suatu kejadian atau peristiwa yang terbilang berat. Dikatakan berat adalah dilihat dari segi fakta, penggalian data, dan juga
dampak dari peristiwa yang diangkat berita tersebut. Yang ketiga yaitu bahasa berita penyelidikan, maksud saya ya, berita penyelidikan atau investigation news, atau nama lainnya adalah berita investigasi. Maksudnya yaitu berita tersebut disusun dari sebuah peristiwa yang kemudian ditelusuri secara lebih mendalam sehingga didapatkan fakta atau data-data yang mendalam dan juga lengkap. Kemudian yang keempat, berita interpretasi atau interpretatif news, yaitu jenis berita langsung yang kemudian diberi tambahan komentar maupun penilaian dari pihak reporter yang meliput berita tersebut. Selain dari reporter, kadang jenis berita ini juga memaparkan penilaian atau opini dari seorang narasumber. Ini interpretasi. Kemudian terakhir yaitu berita opini atau opinion news. Nama lainnya juga berita pendapat. Sesuai dengan namanya, jenis berita yang satu ini selain berisi pemaparan suatu peristiwa juga ditambahkan opini penulis atau sudut pandang dari pihak penulis secara pribadi. Ini berita mengenai mungkin kejadian saat ini yang sedang terjadi. Selanjutnya, unsur-unsur berita. Ada beberapa unsur-unsur berita yang harus kamu pelajari. Ada, kalau bahasa Inggris namanya 5W1H. Yang pertama what, where, when, who, why, dan juga how. Atau kalau bahasa Indonesianya kalian bisa menyebutnya adik Simba. A itu apa, D itu di mana, K-nya kapan, kemudian C siapa, M-nya mengapa, kemudian ba di situ bagaimana. Kita pelajari satu persatu. Apa maksud dari pertanyaan apa itu? Maksudnya adalah peristiwa apa yang terjadi pada berita yang disampaikan. Kemudian yang kedua, di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi atau berita tersebut diliput di mana? Kemudian yang ketiga, kapan kejadian tersebut terjadi? Kemudian siapa yang terlibat dalam berita tersebut? Mengapa? Maksudnya adalah mengapa kejadian itu bisa terjadi? Kemudian bagaimana, yaitu bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Ini kita sebut dengan nama bekennya adik Simba, ya, adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya yaitu simpulan, bisa tanggapan, dan juga penyampaian isi teks berita. Simpulan isi teks berita biasanya memuat unsur-unsur berita dengan lebih ringkas. Langkah menyimpulkan teks biasanya sebagai berikut. Yang pertama, kamu dengarkan dulu atau baca berita itu tersebut dengan seksama. Kemudian mencatat unsur-unsur 5W1H atau tadi adik Simba. Kemudian baru terakhir membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita tersebut. Itu tadi untuk menyimpulkan isi berita. Jadi kamu harus membaca terlebih dahulu, baru kamu simpulkan berdasarkan unsur-unsur berita tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanggapan. Tanggapan itu berupa kritik, bisa saran atau sanggahan, bisa dukungan atau komentar. Aspek yang ditanggapi sebagai berikut yaitu isi atau unsur berita dan juga bahasa atau kalimat dan juga pilihan kata dalam berita. Tanggapan itu berarti bahasa kita sendiri untuk mengkritik, bisa memberi saran atau menyanggah, memberi dukungan dan juga memberi komentar terhadap isi berita, atau bisa juga bahasa yang digunakan pembawa berita dan sebagainya. Yang ketiga, penyampaian isi berita. Penyampaian isi berita yang pertama caranya adalah memahami unsur berita tersebut, kemudian baru menceritakan berdasarkan kata-kata hasil kreativitas sendiri. Jadi tidak sesuai dengan tulisan, tetapi
berdasarkan hasil kreativitas kamu sendiri. Bahasa yang kita gunakan bahasa kita sendiri. Selanjutnya, perhatikan contoh berita berikut disertai dengan analisisnya. Ini saya tampilkan satu buah berita, saya bacakan, kemudian nanti ada contoh analisisnya. Nanti di akhir pembelajaran kamu bisa membuat atau menganalisis contoh analisis dari berita. Judulnya, Pertamina bagikan 8.026 paket daging kurban di wilayah operasi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Semarang, suaramerdeka.com. Pertamina Pemasaran Regional Jawa Tengah membagikan 8.026 paket daging kurban dibagikan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi melalui pondok pesantren, yayasan, panti asuhan, majelis taklim, rukun warga, dan kelompok atau lembaga masyarakat lainnya dari pemotongan kurban yang dilaksanakan pada hari Rabu 21 Juli 2021 hingga Jumat 23 Juli 2021. Brasto Galih Nugroho, Unit Manager Communication Relation and Corporate Social Responsibility atau CSR Pertamina Pemasaran Regional Jawa bagian Tengah, mengatakan Pertamina melaksanakan potong hewan kurban dengan total 85.000 ekor yang terdiri dari 37 ekor sapi dan 48 ekor kambing dan tersebar di sejumlah wilayah operasi. Kami melaksanakan potong hewan kurban dari beberapa lokasi operasi seperti Perkantoran Regional Jawa bagian Tengah di Kota Semarang, Integrate Terminal Semarang, Full Terminal Boyolali, Full Terminal Lomanis di Kabupaten Cilacap, Terminal Maos di Kabupaten Cilacap, Integrate Terminal Cilacap, Full Terminal Tegal, Terminal Rewulu dan di Kabupaten Bantul, katanya Jumat 23 Juli 2021. Brasto menambahkan hewan kurban yang terkumpul berasal dari mayoritas pekerja, masyarakat umum serta beberapa organisasi yang berada dalam naungan Pertamina maupun menjadi rekanan Pertamina. Badan Dakwah Islam BDI Pertamina dan Baituz Zakah Pertamina atau BASMA sebagai penyelenggara berhasil menghimpun partisipasi ibadah kurban tidak hanya dari pekerja Pertamina saja tetapi juga masyarakat umum serta organisasi seperti Serikat Pekerja Persada 4, Koperasi Pekerja Patra 4, dan Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas atau Hiswana Migas, jelasnya. Brasto berharap dari kegiatan penyembelihan hewan kurban yang dijalankan Pertamina dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi Pertamina. Semoga apa yang kami jalankan selain dapat memenuhi kewajiban ibadah secara individu, tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerima distribusi daging kurban dari Pertamina, ungkapnya. Nah, dari berita yang Bu Farida sampaikan tadi, analisis teks beritanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kamu bisa menganalisis unsur teks beritanya atau adik Simba tadi. Yang pertama, kamu bisa mencari apa yang ada dalam berita tersebut, atau apa informasi yang ada dalam berita tersebut, yaitu pembagian paket daging kurban oleh Pertamina. Kemudian di mana peristiwa tersebut terjadi atau di mana pembagian paket daging kurban tersebut di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian kapan terjadinya penyembelihan hewan tadi, yaitu Rabu sampai Jumat tanggal 21 sampai 23 Juli 2021. Kemudian siapa yang terlibat dalam berita tersebut, yaitu Brasto Galih Nugroho, yaitu Unit Manager Communication Relation Corporate Social Responsibility atau CSR dari Pertamina. Mengapa peristiwa tersebut terjadi?
Kegiatan penyembelihan hewan kurban itu dijalankan untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi Pertamina. Kemudian bagaimana peristiwa tersebut terjadi, yaitu pelaksanaan potong hewan kurban itu di beberapa lokasi, kemudian terkumpul dari mayoritas pekerja masyarakat umum serta beberapa organisasi yang berada dalam naungan Pertamina maupun menjadi rekanan Pertamina. Ini juga ada di dalam berita tadi. Nah, sekarang selanjutnya yang kedua yaitu mencari simpulan, bisa tanggapan maupun isi dari berita tersebut. Simpulan. Jadi cara membuat simpulan yaitu kamu baca terlebih dahulu, kemudian dicari unsur 5W1H atau adik Simba tadi, baru dibuat simpulannya ya. Kemudian selanjutnya tanggapan. Tanggapan ini bisa berupa kritik, saran, bisa macam-macam tadi, ada 5 sepertinya ya. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama saat pelaksanaan PPKM darurat seperti ini. Kemudian isi yaitu Pertamina Pemasaran Regional Jawa Tengah membagikan 8.026 daging kurban dibagikan kepada masyarakat di sekitar Jawa Tengah dan juga DIY. Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah kegiatan penyembelihan di beberapa daerah dan juga terminal Pertamina tadi ya. Kemudian setelah kamu melihat contoh analisis teks berita tersebut, sekarang perhatikan teks berita berikut. Kemudian kamu analisis juga seperti pada contoh. Jadi kamu membuat 2 jawaban, yaitu kamu mencari unsur adik Simba dan juga kamu mencari simpulan, kemudian tanggapan dan juga isi dari berita yang akan saya bacakan ini. Ya, bisa kamu baca juga di Google Classroom. Sudah saya kirim di Google Classroom ya. Tim Panahan awali perjuangan Indonesia di Olimpiade. Jakarta, suaramerdeka.com. Tim Panahan akan mengawali langkah Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 saat penentuan peringkat individu putra dan putri yang akan berlangsung di lapangan Yumenoshima, Tokyo, Jumat 23 Juli. Pada sesi pagi, Diananda Khairunisa akan beradu kemampuan dengan 63 atlet lain untuk menentukan peringkat di nomor perorangan putri. Sementara siang harinya, giliran Riau Ega Salsabila, Arif Dwi Pangestu, dan Bagas Prastiadi di bagian putra. Sejak tiba di Tokyo pada Minggu 18 Juli, Diananda sudah menjalani 4 kali latihan dan menurutnya dia sudah semakin mengenali kondisi angin dari lapangan pertandingan dan sudah siap bertanding. Hal yang sama juga dikatakan pelatihnya Lilis Handayani yang mengatakan sekarang tinggal bagaimana anak asuhnya bisa menguasai diri. Dia sudah siap. Kalau Diananda percaya diri dan menguasai angin, saya kira dia bisa tampil baik, kata Lilis yang bersama Nur Fitriana, Saiman dan Kusuma Wardani membuka era medali bagi Indonesia di Olimpiade. Pada kesempatan latihan ini, Save the Mission Team Indonesia, Rosan P. Ruslani, menyempatkan diri untuk melihat tim panahan berlatih dan melihat tim panahan berada dalam kondisi yang baik. Hari ini saya melihat Diananda berlatih dan alhamdulillah saya lihat mereka sudah merasa nyaman karena istirahat cukup, makannya baik dan merasa rileks. Itu yang paling penting. Besok mereka mulai bertanding untuk kualifikasi. Mari kita doakan yang terbaik agar hasilnya bisa optimal dan jadi kebanggaan buat kita semua, ujar Roslan. Nah, kerjakan di kolom yang tersedia seperti ini. Yang pertama, kamu mencari unsur berita, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua, kamu mencari simpulan, tanggapan, dan juga isi berita. Ya, sekali lagi, silahkan kamu kerjakan unsur berita dari berita yang
saya bacakan tadi, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kamu perlihatkan buktinya, baru simpulan, tanggapan, dan juga isi berita. Kamu sebutkan kalimatnya atau tuliskan kalimatnya. Ini sudah saya kirim juga di Google Classroom. Jadi silahkan kamu cek Google Classroom kalian, sudah ada berita yang saya bacakan tadi. Ya. Nah, setelah kalian menyimak materi yang Bu Farida sampaikan tadi, menurut kalian mudah atau susah? Jika ada yang masih belum paham ya, silakan kamu sampaikan di Google Classroom atau bisa di chat WA pribadi saya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata ya. Terakhir, buah rambutan jatuh di air, tetap patuhi protokol kesehatan agar pandemi segera berakhir. Nah, salam sehat, salam bahagia. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.